Selamat datang di Bisikan Jiwa, tempat di mana hati berbicara, jiwa merintih, dan pikiran menemukan kedamaian. Di sini kita akan meresapi setiap kata, menggali makna tersembunyi, dan melangkah bersama dalam perjalanan menemukan ketenangan. Mari kita mulai perjalanan ini, menelusuri kedalaman hati yang tenang, dengan sebuah kisah yang mengajarkan bahwa balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuh Anda. Bayang-bayang dendam. Dendam bagaikan bayangan yang mengikuti langkah kita, merangkak masuk ke dalam relung jiwa, mengisi ruang-ruang kosong dengan rasa pahit yang meresap. Ia tumbuh dari luka yang kita terima, dari pengkhianatan yang terasa begitu dalam, dari ketidakadilan yang sulit dimaafkan. Seperti kabut yang pekat, dendam menyelimuti hati, mengaburkan pandangan, menyulut api kemarahan yang seolah tak pernah padam. Namun saat kita berdiri di persimpangan jalan, kita dihadapkan pada dua pilihan yang saling bertolak belakang. Satu jalan mengarahkan kita pada keinginan untuk membalas, untuk menyakiti sebagaimana kita disakiti, untuk menjadi cermin dari kejahatan yang kita alami. Jalan lainnya membawa kita ke arah yang berbeda, sebuah jalan yang sulit ditempuh, namun membawa kita pada pencerahan dan pembebasan. Apakah kita akan terperangkap dalam lingkaran kebencian, ataukah kita akan berani melangkah keluar dari bayang-bayang itu, menuju cahaya yang menanti di ujung perjalanan? Kekelaman hati dan keputusan. Dalam setiap luka yang kita alami, ada percikan api yang bisa menyulut kebencian dalam hati kita. Percikan ini jika dibiarkan akan tumbuh menjadi api yang besar, menghanguskan tidak hanya orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Kebencian, seberapapun kuatnya, tidak akan pernah membawa kedamaian yang sejati. Ia hanya akan menambah beban di pundak kita, menenggelamkan kita dalam lautan amarah yang tak berujung. Saat kita menghadapi luka ini, keputusan terbesar yang harus kita buat bukanlah bagaimana cara kita membalas, tetapi apakah kita akan memilih untuk membalas. Di sini, di tengah persimpangan ini, kita memiliki kekuatan untuk menentukan nasib kita sendiri. Apakah kita akan terjebak dalam lingkaran kebencian, ataukah kita akan memilih untuk berjalan di jalan yang lebih sulit namun lebih mulia, jalan yang tidak memaksa kita untuk menjadi seperti musuh kita, tetapi untuk menjadi lebih baik dari mereka. Menghadapi musuh tanpa menjadi mereka. Menghadapi musuh tidak berarti kita harus menjadi seperti mereka. Musuh kita mungkin mencoba menjatuhkan kita, merusak kita dengan kata-kata atau tindakan yang penuh kebencian. Namun kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk menahan diri, untuk tidak terjebak dalam permainan yang mereka ciptakan. Kita tidak harus membalas dengan cara yang sama. Sebaliknya, kita bisa memilih untuk tetap teguh pada nilai-nilai kita, dan untuk tetap memegang prinsip-prinsip kebaikan dan kasih sayang. Balas dendam sejati bukanlah menghancurkan orang lain, tetapi membuktikan bahwa mereka tidak bisa menghancurkan kita. Dengan setiap langkah yang kita ambil di jalan yang lebih terang ini, kita menunjukkan kepada dunia dan kepada diri kita sendiri bahwa kita lebih kuat daripada kebencian yang mereka coba tanamkan dalam hati kita. Menjaga ketenangan hati. Di dalam setiap hati yang murni terdapat sebuah taman kecil yang harus kita rawat dengan penuh kasih sayang. Taman ini adalah tempat
di mana kedamaian dan kebahagiaan tumbuh, tempat di mana kita bisa menemukan ketenangan di tengah badai kehidupan. Menjaga taman ini dari amukan kebencian dan dendam adalah tugas yang sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Setiap kali kita merasa disakiti, kita bisa memilih untuk menutup pintu hati kita, menjaga taman ini dari api kebencian yang bisa menghanguskannya. Dengan menjaga ketenangan hati kita, kita sedang menumbuhkan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ini bukanlah kekuatan yang terlihat dari luar, tetapi kekuatan yang tersembunyi di dalam, yang membuat kita tetap berdiri teguh meski angin kehidupan mencoba meruntuhkan kita. Kekuatan dalam kebaikan. Kebaikan adalah kekuatan yang paling sering diremehkan, tetapi ia adalah kekuatan yang paling kuat. Ketika kita memilih untuk tetap baik meski disakiti, kita sebenarnya sedang menanam benih-benih kebaikan yang akan tumbuh subur di kemudian hari. Kebaikan ini tidak hanya menyembuhkan hati kita, tetapi juga memberikan inspirasi bagi orang lain untuk mengikuti jejak yang sama. Musuh kita mungkin berpikir bahwa mereka bisa menghancurkan kita dengan kebencian mereka. Tetapi dengan setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan, kita menunjukkan bahwa cinta selalu lebih kuat daripada kebencian. Kebaikan adalah bentuk balas dendam terbaik, karena ia tidak hanya membuktikan bahwa kita tidak akan terpengaruh oleh keburukan mereka, tetapi juga bahwa kita memilih untuk menjadi cahaya dalam kegelapan. Memaafkan bukan berarti lemah. Banyak yang berpikir bahwa memaafkan adalah tanda kelemahan, bahwa dengan memaafkan kita membiarkan diri kita diinjak-injak. Namun memaafkan adalah bentuk kekuatan yang tertinggi. Dengan memaafkan, kita tidak hanya melepaskan beban berat dari hati kita, tetapi juga membebaskan diri kita dari belenggu kebencian. Memaafkan bukan berarti kita melupakan, tetapi bahwa kita memilih untuk tidak membiarkan masa lalu menghantui masa depan kita. Dengan memaafkan, kita mengambil kembali kendali atas hidup kita, dan dengan demikian kita membuktikan bahwa kita tidak akan pernah menjadi seperti musuh kita. Memaafkan adalah bentuk balas dendam yang paling elegan, karena ia menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang jauh lebih besar dan lebih kuat daripada kebencian yang mereka coba tanamkan dalam diri kita. Memilih jalan yang lebih mulia. Setiap langkah yang kita ambil di jalan yang lebih mulia adalah sebuah langkah menuju pembebasan. Pembebasan dari rasa sakit, dari kebencian, dan dari dendam yang mungkin pernah menguasai hati kita. Ketika kita memilih untuk tidak menjadi seperti musuh kita, kita sebenarnya sedang memilih untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita sedang memilih untuk hidup dengan penuh kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Jalan ini mungkin tidak mudah, tetapi setiap langkah yang kita ambil di jalan ini adalah bukti bahwa kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk mengubah hidup kita, untuk menemukan kedamaian di tengah kesulitan, dan untuk menjadi cahaya bagi dunia di sekitar kita. Melampaui musuh dengan kasih sayang. Melampaui musuh bukan berarti kita harus mengalahkan mereka dalam pertarungan fisik atau mental. Melampaui mereka berarti kita menemukan kekuatan untuk mencintai ketika mereka membenci, untuk bersabar ketika mereka terburu-buru, dan untuk memahami ketika mereka memusuhi. Kasih sayang yang kita berikan, bahkan kepada mereka yang telah melukai kita, adalah senjata yang paling ampuh. Karena dengan kasih sayang, kita tidak hanya melindungi hati kita dari kebencian, tetapi kita juga membuka pintu bagi perubahan yang sesungguhnya. Musuh kita mungkin tidak akan pernah berubah, tetapi itu bukan tugas kita.
Tugas kita adalah memastikan bahwa kita tidak berubah menjadi seperti mereka. Dengan memberikan kasih sayang, kita mengubah dunia kecil di sekitar kita, dan mungkin tanpa kita sadari, kita juga mengubah dunia mereka. Kebijaksanaan dalam menghadapi konflik. Kebijaksanaan adalah pelita yang menerangi jalan kita di tengah kegelapan konflik. Dalam menghadapi musuh, kebijaksanaan mengajarkan kita untuk tidak bereaksi dengan insting, tetapi dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Kebijaksanaan memberi kita jarak untuk melihat bahwa apa yang kita rasakan adalah sementara, tetapi keputusan yang kita buat bisa abadi. Dengan kebijaksanaan, kita belajar bahwa balas dendam hanya akan menciptakan lingkaran tak berujung dari rasa sakit dan kebencian. Sebaliknya, dengan kebijaksanaan, kita bisa memutus lingkaran itu dan menciptakan ruang untuk penyembuhan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi mereka yang telah melukai kita. Membangun masa depan dengan damai. Masa depan adalah tempat di mana kita menuai apa yang kita tanam hari ini. Jika kita menanam kebencian dan dendam, kita hanya akan menuai lebih banyak luka. Tetapi jika kita menanam kasih sayang, pengertian, dan kedamaian, masa depan kita akan dipenuhi dengan kebaikan yang tak terduga. Setiap langkah yang kita ambil menuju masa depan adalah kesempatan untuk membangun dunia yang lebih baik. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk mereka yang datang setelah kita. Dengan memilih untuk tidak menjadi seperti musuh kita, kita sedang menciptakan warisan yang akan dikenang, bukan sebagai seorang yang penuh dengan kebencian, tapi sebagai seseorang yang kuat, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Mencari dan menemukan diri sendiri. Di akhir perjalanan ini, kita tidak hanya akan menemukan kedamaian, tetapi juga menemukan diri kita yang sejati. Diri yang telah melalui banyak hal, yang telah menghadapi banyak cobaan, tetapi tidak pernah menyerah pada kebencian. Kita akan menemukan bahwa balas dendam terbaik bukanlah dalam bentuk kekerasan atau penghinaan, tetapi dalam bentuk transformasi diri menjadi seseorang yang lebih baik. Dengan menemukan diri kita yang sejati, kita menemukan bahwa musuh sejati bukanlah orang lain, tetapi bagian dalam diri kita yang ingin jatuh dalam kegelapan. Dan ketika kita mengatasi bagian itu, kita menjadi tak terkalahkan. Terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan ini, di mana setiap langkah membawa kita lebih dekat pada pemahaman bahwa balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuh Anda. Ingatlah selalu bahwa dalam setiap tantangan, dalam setiap rasa sakit, ada kekuatan yang tersembunyi di dalam diri kita yang menunggu untuk ditemukan. Jadilah cahaya dalam kegelapan, jadilah ketenangan dalam badai, dan jadilah kasih sayang di tengah kebencian. Dengan begitu, Anda tidak hanya memenangkan pertempuran, tetapi juga hati dan jiwa Anda. Karena pada akhirnya, balas dendam terbaik adalah menjadi diri Anda yang paling murni dan paling kuat. Bukan dengan menjadi seperti mereka yang melukai Anda, tetapi dengan menunjukkan bahwa Anda lebih baik dari itu. Sampai jumpa, dan semoga kedamaian selalu menyertai langkah Anda.